Umat muslim pastinya mengimani akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Pada saatnya nanti, seluruh alam semesta akan hancur atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua makhluk hidup yang akan mati saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebagai tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, bahwa akan keluarnya api dari perut bumi. Dan dari riwayat Hijaz yang mengiring manusia ke tempat kumpulnya mereka ketika kiamat dibangkitkan. Ketika api itu sudah mengiring manusia dan seluruh manusia sudah berkumpul di Syam, kata Nabi, yang hidup pada saat terjadi hari kiamat hanyalah orang-orang yang buruk. Saat terjadi kiamat, matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digemparkan. Akan tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan saat kiamat. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah dan juga Imam As-Suyuti dan ulama-ulama akidah lainnya menyebutkan bahwa di antara makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya ada 8. Dan sekarang kita akan menjelaskan 8 makhluk yang tidak akan hancur pada hari kiamat nanti. Nomor 8-nya ada pada tubuh manusia. Yang pertama yang tidak akan hancur nantinya adalah surga. Surga sudah Allah ciptakan dan sekarang pun sudah ada. Karena Rasulullah SAW pernah diperlihatkan surga saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Surga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Ahli maksiat tetapi ia masih mentauhidkan Allah, masih ada harapan masuk surga. Yang kedua yang tidak akan hancur nantinya pada saat hari kiamat adalah neraka. Neraka sama halnya dengan surga, sudah Allah ciptakan dan sekarang sudah ada. Rasulullah pun juga pernah diperlihatkan neraka saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Jika surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, sebaliknya neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir, munafik dan mujri. Yang ketiga yang tidak akan hancur pada saat hari kiamat nanti adalah Arasy. Arasy adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada Arasy. Makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Arasy. Arasy Allah berada di atas air, artinya di atas langit ada lautan dan singgasana itu berada di atas langit. Dan yang keempat yang tidak akan hancur pada hari kiamat nantinya adalah kursi atau kursi. Kursi tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat, dan saking mulianya kursi ini sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran satu ayat dalam surat Al-Baqarah, dan ayat itu diberi nama ayat kursi. Bahkan kata ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ayat kursi. Yang kelima yang tidak akan hancur pada hari kiamat nanti adalah kolam. Kolam adalah makhluk kedua yang Allah ciptakan. Kemudian kolam mencatat di laut yang dijaga yang disebut dengan mahfuz. Ada yang mengatakan bahwa letak lauhil mahfuz dan juga kolam berada di arsy. Dan yang keenam yang tidak akan hancur pada hari kiamat nanti adalah lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz disebutkan dalam surah Buruj fi lauhim mahfuz. Lauh itu semacam papan. Disebutkan para ulama yang dimaksud lauh ini adalah makhluk Allah. Satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk diletakkan di situ. Sejak pena mulai menulis sampai kiamat dibangkitkan tercatat di situ. Rezekinya, ajalnya, bahagianya, celakanya dan semuanya. Sementara mahfuz itu artinya dijaga atau terjaga dari perubahan.
Pengantian, tambahan, pengurangan, tidak mungkin terjadi perubahan sedikit pun apa yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang ketujuh yang tidak akan hancur pada hari kiamat nanti adalah ruh. Ketika kiamat terjadi, kata para ulama, ruhnya orang-orang beriman diletakkan di tempat paling tinggi. Sementara itu, ruh orang kafir dan munafik diletakkan di tempat yang paling dasar di perut bumi. Sampai waktunya tiupan sangkakala yang kedua, barulah ruh dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya. Dan yang kedelapan yang tidak akan hancur pada hari kiamat nanti adalah ujung tulang ekor manusia. Semua manusia punya tulang ekor. Walaupun badan kita hancur dimakan cacing tanah dan dihantam oleh kiamat hingga bumi ini hancur, tetap tulang ekor manusia tidak akan Allah hancurkan. Karena Allah akan membangkitkan manusia dari situ. Jika sudah bahwa kedelapan makhluk tersebut tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Semoga kita sebagai manusia mempersiapkan iman kita untuk menghadapi hari kiamat nantinya.